Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 10 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mencabut Akar Pahit. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar pahit, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam suasana masih tahun baru, kami terus ingin belajar, kami ingin memiliki akar yang bertumbuh ke dalam firman Allah, sehingga yang keluar adalah akar yang membuat rutu, sebuah pohon kehidupan yang tumbuh dalam diri kami, dan bukan akar yang pahit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mencabut akar pahit. Mengapa di dalam bagian firman Tuhan ada disebut dengan akar pahit? Tentu bagian ini bukan berbicara tentang pohon. Sekalipun ada tumbuhan tertentu yang memang akarnya pahit, dan itu oleh sebagian negara dipakai sebagai obat. Tetapi akar pahit di sini adalah sesuatu kepahitan yang kemudian tembus ke dalam dan sulit untuk dicabut. Itu yang disebut dengan akar pahit. Dan itu terjadi lewat pengalaman hidup yang sangat panjang dan lama. Akar pahit itu susah, bahkan kemudian diturunkan ke generasi-generasi. Kalau kita melihat ada namanya dendam 7 turunan, ada yang disebut dengan permusuhan 7 turunan. Itu berarti sudah berurat akar. Kita tahu dengan jelas dalam perang dunia pertama, kedua, kemudian perang-perang sebelumnya, sampai sekarang ada negara-negara yang berperang, mereka satu dengan yang lain tetap saling membenci. Salah satunya adalah negara Korea Selatan dan Korea Utara. Dua negara ini seyogianya adalah satu negara yang menjadi satu. Namun sampai saat sekarang tidak pernah mengalami kerukunan, karena dua-duanya punya akar pahit, sejarah panjang, dan kita boleh belajar tentang sejarah kedua negara ini, yang seyogianya mereka adalah satu etnis, satu bahasa, dan satu negara. Mengapa demikian? Karena tidak pernah selesai dengan masalah lalu. Kita bersyukur untuk negara Jerman Timur dan Jerman Barat yang akhirnya dindingnya kemudian dirubuhkan. Artinya ada orang dan kelompok atau negara yang berhasil menyelesaikan akar pahit, lalu membuat sebuah perdamaian. Tapi ada negara yang tidak selesai, termasuk Korea Utara dan Korea Selatan, dengan berbagai macam alasan mengapa mereka tidak bersatu. Tetapi kalau boleh dikatakan faktornya panjang, yaitu akar pahit. Mencabut akar pahit. Marilah kita melihat bagaimana cara untuk menyelesaikan akar pahit. Di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 sampai 15, sesungguhnya sampai ayat 17. Berusahalah dalam hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Bagaimana supaya menyelesaikan akar pahit di dalam hubungan-hubungan manusia satu dengan yang lain, yaitu berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Orang yang mengejar kekudusan pasti akan mencari damai. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Itu shalom. Shalom punya makna yang sangat dalam di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Yunani. Terjemahan Alkitab, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang pertama maknanya adalah manusia yang berdosa itu mengalami sebuah pemulihan hubungan dengan Allah. Didamaikan yang tadinya terikat, terputus dari Allah, terikat dengan dosa di dalam kuasa maut. Didamaikan, kita mengalami yang damai, mengalami yang namanya damai sejahtera. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Shalom, damai sejahtera. Di dalam ayat ini dikatakan memberikan kelegaan. Apa itu kelegaan? Apa yang menyebabkan seseorang sesak? Tatkala terhimpit, tatkala terancam, tatkala teraniaya, tatkala tidak berdaya, Allah mengangkat kita dari ketidakberdayaan. Allah mengangkat kita dari keterhimpitan. Allah memberikan kelegaan daripada kesesakan oleh berbagai macam problem dan masalah. Itu disebut dengan shalom. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencabut, katakanlah, akar pahit? Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai seorang dengan yang lain dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Artinya orang yang hidup di dalam keberdosaan menyimpan akar pahit, baik karena kita kemudian diperlakukan tidak adil, dikhianati, ketidaksetiaan pihak lain, dirugikan, maka lepaskanlah semuanya itu. Berjuanglah hidup damai. Kalau kemudian hidup damai, dia tidak mau berdamai, saya rugi. Hidup damai bukan berbicara tentang keadilan. Hidup damai adalah melepas pengampunan. Hidup damai adalah menerima pengampunan Kristus dan kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Maka kita akan mengalami kedamaian. Mencari keadilan di dalam dunia tidak pernah akan ketemu. Bahkan dalam pengadilan sekalipun. Dalam kondisi hidup manusia yang berdosa, hakim bisa berbuat dosa, jaksa bisa berbuat dosa, pengacara bisa berbuat dosa. Tidak semua orang yang bisa kemudian menjaga hatinya dengan baik. Artinya kita berada di dalam dunia yang berdosa. Sekalipun kita bisa mencari. Untuk mencari keadilan kita butuh pengacara. Pengacara kita perlu bayar. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Tetapi Allah berkata, kalau engkau mau mendapatkan damai sejahtera, engkau harus mencabut katakanlah yang namanya akar pahit. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit akan menimbulkan namanya kerusuhan, pertengkaran, pemberontakan, dan saling menghabisi, dan saling menghancurkan. Tetapi orang yang mendapatkan damai sejahtera, hidup dalam damai, dalam shalom, dalam kekudusan Allah, dia tidak akan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, tetapi mendekatkan diri dari kasih karunia Allah. Kita tahu dengan jelas bahwa kehidupan ini satu hari kelak nanti akan berhadapan dengan penghakiman Allah. Apapun akar pahit yang timbul dalam kehidupanmu, yang engkau alami, engkau ceritakan mungkin berulang-ulang kepada orang terdekat, mungkin udah puluhan kali, ratusan kali, bertahun-tahun tidak selesai. Semakin diingat semakin sakit, semakin diingat semakin pahit. Maka dikatakan orang tersebut itu akan sulit melihat Allah. Karena bukan kasih karunia Allah yang melingkupi dirinya, tetapi akar pahit yang mengikat dirinya. Mari sahabat seperjalanan, kita masih di dalam hari ke-10 di tahun baru 2025, hari Jumat tanggal 10 saat ini. Apa yang menyebabkan engkau punya akar pahit? Mungkin dengan istri, dengan suami, dengan mertua, dengan mantu, dengan majikan, dengan sahabat, dengan rekan bisnis. Atau mungkin dengan mantan pacar bagi yang masih muda. Engkau kemudian bertekad, aku tidak pernah akan menikah seumur hidup karena aku disakiti. Sedemikian dalam. Sahabat seperjalanan, kalau engkau melihat kasih karunia Allah, engkau akan mampu melepaskan akar pahit dan berubah menjadi pribadi yang penuh mengalami shalom, mengalami damai sejahtera, mengalami kelegaan, mengalami kelepasan. Tapi kalau engkau tetap mengingat segala sesuatu yang buruk dalam hidupmu, dan iblis akan senang, iblis akan terus mengatakan, jangan engkau lepaskan sakit hatimu, jangan engkau lepaskan rasa kecewamu, jangan engkau lepaskan kebencianmu, pelihara terus. Dan akar pahit akan semakin masuk ke di dalam hidupmu. Dan engkau akan jauh mengalami yang namanya damai sejahtera, kemenangan, dan kelepasan. Mari sahabat seperjalanan kita berjuang untuk melepaskan akar pahit. Melepaskan supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita hidup di dalam berkat-berkat Allah. Kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam cara waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Cabutlah akar pahit hidupmu di dalam kemurahan Tuhan. Amin.